Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Hari ini kita akan menyimak SOP atau Standar Operasional Prosedur kelas kita, belajar kita, dan ibadah kita. Sebelum itu, ada yang tahu nggak? Ada yang tanya nggak SOP itu apa? SOP, oh Bu saya, SOP itu sop ya Bu, yang dimasak ibuku Bu pernah masak. Bukan sop yang itu, ini SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi SOP itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan supaya pekerjaan kita lebih rapi, lebih tertata, dan tentunya lebih baik. Oke, tidak usah berlama-lama, kita akan membahas SOP kita. Yang pertama adalah SOP belajar. Mari kita simak video berikut ini. Jadi nak, hari ini kita akan membahas Standar Operasional Prosedur atau SOP belajar. Yang pertama adalah siswa telah mandi dan sarapan. Jadi anak-anak sebelum kita siap untuk belajar harus mandi dulu, sarapan dulu. Supaya apa? Mandi supaya fresh, supaya segar. Dan sarapan dulu supaya nanti pada saat belajar tidak merasa lapar. Oke? Nah, untuk selanjutnya apa ya? Nah, untuk yang kedua yaitu siswa memakai seragam olahraga. Nah, seragam olahraga kita dari hari Senin sampai dengan Jumat ada ketentuannya. Anak-anak pasti sudah tahu, iya kan? Hari Senin memakai seragam merah putih. Hari Selasa? Iya, sama. Kemudian hari Rabu memakai batik JSIT. Hari Kamis memakai batik yayasan, dan hari Jumat memakai pramuka. Nah, untuk pakaian olahraga itu nanti dipakai pada saat pelajaran olahraga. Nah, nanti ibu dan bapak guru akan memberitahu jika harus memakai seragam olahraga. Nah, Bu, memang ibu tahu kalau kita pakai seragam kan belajarnya lewat WA. Ya kan? Nah, untuk pemakaian seragam itu termasuk dalam adab-adab menuntut ilmu, Nak. Jadi, usahakan untuk selalu bersiap-siap ya tadi, mandi, sarapan, dan memakai seragam. Siap dengan rapi untuk belajar. Yang ketiga apa ya? Kita lihat. Untuk SOP yang ketiga adalah siswa belajar sesuai jadwal. Jadwalnya jam berapa? Jam 8 sampai dengan jam 11.15. Nah, jam 8 itu kan kita mulai pembelajaran ya, tapi sebelumnya biasanya kita membaca syahadat dulu, janji siswa, berdoa, dan majelis pagi. Kemudian kita siap untuk belajar. Jadi, Ibu harap anak-anak bisa sebaik mungkin mengikuti kegiatan belajar walaupun online. Dan selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat, siswa memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa yang dipandu oleh wali kelas. Biasanya, ibu atau bapak guru memandunya lewat VN atau video. Jadi, hanya anak-anak yang tahu, hanya anak-anak yang harus sadar harus mengikuti bapak ibu guru nih, gitu. Karena bapak ibu guru tidak tahu anak-anak di rumah mengikutinya atau tidak. Jadi, bapak dan ibu guru harap anak-anak bisa berdoa dulu ya, mengikuti bapak dan ibu guru berdoa supaya ilmu yang kita dapat bisa masuk ke otak kita. Ya, ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan kita menjadi anak yang cerdas. Yang kelima, siswa belajar dengan bersungguh-sungguh meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Ya, karena sekarang masih dalam masa pandemi, ya, jadi kita belum bisa belajar di sekolah. Walaupun seperti itu, Ibu harap anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Jangan karena, Bu Guru nggak ngeliatin ini, jadi ngerjain tugasnya basing-basing. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi mengerjakannya juga harus tetap teliti, harus bersungguh-sungguh, dan selalu semangat belajar. Yang keenam,
Nah, ini yang keenam, jika siswa yang berhalangan hadir, orang tua wajib izin kepada wali kelas melalui WA pribadi kepada ibu guru. Jadi, anak-anak contohnya misalnya sakit, tapi jangan juga ya, kita tidak berharap sakit. Misalnya anak-anak tidak bisa berangkat, maka jika bundanya mungkin lupa, anak-anak bisa mengingatkan, "Bunda sudah izin dengan Bu Guru belum?" Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa, saat anak-anak tidak bisa hadir, silakan untuk WA Bapak atau Ibu Guru. Oke? Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyimak bersama SOP tentang belajar. Untuk selanjutnya, SOP apa kira-kira yang akan kita bahas? Kita akan membahas SOP kelas. Oke, baiklah. Anak-anak, sudah siap? Sudah kelihatan layarnya. Iya, untuk selanjutnya kita akan membahas standar operasional prosedur kelas. Kelas, memang kita masuk kelas? Tidak masuk kelas, maksudnya pada saat kelas berlangsung. Lebih spesifiknya adalah pada saat kita melakukan kelas melalui Zoom, ya nak ya. Nah, jadi yang pertama, peraturannya tidak membuka aplikasi lain saat pembelajaran kelas virtual atau online berlangsung. Jadi pada saat sedang belajar, usahakan tidak membuka aplikasi lain. Ya, misalnya membuka YouTube, seperti itu ya, tidak boleh. Nanti dulu, kita masuk kelas dulu belajar. Yang kedua, tertib dan menjaga adab selama pembelajaran. Salah satunya sudah mempersiapkan alat tulis untuk belajar, sehingga kita lebih siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, meminta izin jika ada keperluan ke kamar kecil dengan kode mengatupkan tangan. Nah, pada saat kelas Zoom berlangsung, ya, biasanya kan suaranya dibisukan gitu ya, di mute. Nah, pada saat itu kita ingin ke kamar mandi, maka izin dulu dengan Bapak Ibu Guru melalui kode. Setelah itu, boleh ke kamar mandi. Dan setelah itu kembali lagi ke kelas untuk memulai pembelajaran kembali. SOP yang keempat adalah tidak makan snack ketika pembelajaran kelas berlangsung. Ya, karena apa? Nanti kalau makan snack tidak fokus belajarnya. Nanti pada saat sedang menulis misalnya, kemudian anak-anak makan snack, kemudian snacknya tumpah mengenai bukunya, nanti bukunya jadi kotor. Ya, jadi makan snack itu ada waktunya, yaitu ketika istirahat ya, setelah sholat duha istirahat. Nah, di situ anak-anak boleh makan snack. Oke, jadi tidak boleh makan snack pada saat belajar. Yang kelima, nah ini penting juga, mengumpulkan tugas tepat waktu, sesuai waktu yang diberikan. Nah, selama MPLS ini kita sudah ada tugas ya nak ya. Kemarin menyanyikan yel-yel, kemudian mengirimkan bacaan salat. Nah, itu biasanya Bapak dan Ibu Guru memberi waktu paling akhir jam berapa. Nah, anak-anak diusahakan untuk mengumpulkan tugasnya di jam tersebut. Jadi tidak boleh lebih dari jam tersebut. Ya, apabila bundanya lupa, anak-anak boleh mengingatkan. Siapa tahu sudah merekam nih tugasnya, kemudian anak-anak kan nggak bisa ngirim, minta tolong bunda, terus bundanya sedang sibuk misalnya. Kemudian nanti ditanyakan lagi, Bun, tugasnya sudah dikirim belum? Oh iya, gitu ya. Jadi saling mengingatkan. Yang keenam, berbicara yang baik dan sopan terhadap guru dan teman ketika pembelajaran kelas virtual. Ya, walaupun mungkin lewat WA juga, berbicaranya juga harus sopan. Dengan cara apa? Mengucapkan terima kasih, kemudian tidak apabila kelas Zoom itu ya, kemudian
berbicara yang baik dan sopan terhadap guru dan teman-teman ketika pembelajaran kelas virtual. Jadi, anak-anak diharapkan untuk berbicara sopan pada saat dimulainya kelas. Pada saat berjalannya kelas, ya, dari awal hingga akhir dengan apa? Tidak berkata kasar, tidak berkata yang tidak seharusnya dikatakan, ya. Kemudian dengan cara mengucapkan terima kasih. Jika ingin minta tolong dengan ibu guru misalnya, ada yang kurang jelas pembelajarannya, anak-anak minta tolong diulangin, minta tolong dengan cara yang baik. Kemudian sesama teman, komunikasinya juga harus dengan bahasa yang baik, tidak boleh mengejek, ya. Oke, yang ketujuh adalah bersikap sopan kepada orang tua ketika meminta didampingi belajar. Jadi, anak-anak saat minta didampingi belajar harus mintanya yang sopan, berkata yang sopan kepada orang tua. Dengan cara apa? Meminta tolong. Jadi tidak boleh, "Bunda, temenin aku belajar." Tidak boleh seperti itu, tapi dengan kata-kata yang baik. "Bunda, minta tolong temenin aku belajar," gitu ya, supaya Bunda tahu nih, Bunda bisa mengingatkan atau mengarahkan seperti itu. Jadi berkatanya harus baik dan sopan. Terima kasih anak-anak Solihah sudah mau menyimak SOP belajar kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah membahas SOP belajar dan SOP kelas. Nah, semoga anak-anak bisa melakukannya ya, supaya kita belajarnya lebih semangat lagi, lebih tertib lagi. Oke.